welcome to Power Digital Learning di minggu kedua bulan September 2025. Topik bulan ini adalah sadar emosi, sadar uang. Belanja emosional atau self-reward. Dengan aku Rais, Financial Planner kamu. Pernah nggak saat kamu stres, capek, tiba-tiba buka e-commerce dan tanpa sadar malah klik check out? Nah, itu bukan kebetulan ya Power People. Saat tubuh dan pikiran kita mengalami tekanan atau stres gitu ya, otak secara otomatis mencari pelarian yang memberi rasa nyaman dan cepat. Jadi belanja sering jadi jawabannya. Aktivitas ini disebut dengan emotional spending. Emotional spending itu erat kaitannya dengan reward based coping. Apa sih reward based coping ini gitu ya? Reward based coping itu strategi otak untuk mengurangi rasa tidak nyaman dengan memberi hadiah atau yang disebut dengan dopamin. Dopamin ini bisa berbentuk belanja, makanan manis gitu ya, atau mungkin scrolling media sosial. Itu sering menjadi pilihan untuk otak untuk mendapatkan dopamin ya. Nah, kalau dalam istilah belanja ini akan jadi emotional spending. Sebenarnya self reward ini tidak salah. Hanya bisa jadi kebiasaan yang tidak sehat jika dilakukan terus-menerus tanpa adanya kesadaran. Apa sih bedanya dengan self reward dan emotional spending ya? Jadi emotional spending ini tidak direncanakan, datangnya itu dari emosi negatif, biasanya itu stres, sedih atau marah gitu ya. Sering disertai dengan setelah belanja itu ada rasa bersalah atau kita sebutnya guilt spending gitu ya, dan biasanya tuh impulsif dan nominal ya, kadang itu di luar nalar gitu ya untuk satu barang. Nah, sedangkan self reward itu kebalikannya. Dia direncanakan dan dibudgetkan. Dorongannya datang dari refleksi positif karena menghargai diri sendiri gitu ya. Aku ingin menghargai usahaku. Setelah membeli itu ada rasa puas dan bangga. Dan biasanya ini mindful banget belanjanya dan sesuai dengan nilai pribadi. Contoh sederhananya self reward saat itu, aku menyisihkan gitu ya, atau kamu menyisihkan 100.000 per bulan untuk ngopi di tempat favorit setelah kerjaan besar atau proyek yang kamu kerjain itu selesai gitu ya. Itu self reward karena memang sudah dibudgetkan. Sedangkan emotional spending, kamu habis dimarahi atasan dan langsung check out keranjang 800.000 tanpa ada pikir panjang gitu ya. Yang penting aku happy gitu. Jadi memang contoh sederhananya seperti itu. Bagaimana membedakannya? Yang pertama, tanya dirimu sebelum belanja. Aku lagi butuh barang ini nggak? Atau cuman pengen keluar dari rasa tidak nyaman untuk merasakan lebih baik? Oke? Yang kedua, itu berhenti 24 jam dulu sebelum check out. Jadi kayak pause moment. Kalau besok masih mau nggak? Kalau masih mau, berarti itu bukan impulsif. Oke? Jadi ada jeda, aku sebutnya pause dulu sebelum check out keranjang gitu ya. Berikutnya, kamu bisa membuat anggaran khusus untuk self reward, misalnya 5-10% dari penghasilan bulanan gitu ya. Bisa kamu pakai untuk merayakan pencapaian tanpa harus rasa bersalah, atau mungkin ketika hari itu bad day, kamu sudah punya budget untuk dihabiskan. Oke, jadi yang namanya rasa bersalah setelah belanja atau guilt spending itu gak ikutan check out di keranjang gitu ya. Berikutnya, carilah alternatif coping mechanism yang lain. Alihkan emosi dengan journaling, olahraga ringan, ngobrol dengan teman, atau bernafaslah dengan sadar gitu ya. Nafas dalam, panjang gitu ya, untuk menenangkan saraf ketika, apalagi kalau untuk marah dan stres gitu ya, itu gampang banget kita impulsive action yang mana akan merugikan diri sendiri. Self reward adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Sebaliknya, emotional spending adalah upaya mematikan emosi yang tidak nyaman. Keduanya bisa terlihat sama, tapi dampaknya untuk tubuh dan tentunya keuangan sangat berbeda. Refleksi di minggu ini, ya, kapan terakhir kali aku belanja karena stres? Apa yang sebenarnya sedang aku rasakan saat itu? Yang kedua, bagaimana perasaanku setelah belanja impulsif gitu ya? Apakah aku merasa lebih lega? Malah merasa bersalah mungkin gitu ya, atau justru jadi tambah khawatir karena mungkin ada tambahan, entah itu bayarnya pakai pay later gitu ya, jadi makin stres gitu. Dan yang ketiga, apakah aku memiliki anggaran khusus untuk merayakan pencapaian atau merawat diri atau self care gitu ya? Jika belum, apa yang bisa aku lakukan untuk mulai membuat anggaran tersebut?
Challenge minggu ini, coba buat daftar hal yang ingin kamu beli untuk self reward dan tentukan gitu ya dari listnya, misalnya belanja baju, oke? Ini memang kamu sudah butuh dan sudah kamu rencanakan sebelumnya, ataukah ini mendadak aja muncul di kepala kamu tanpa ada rencana atau belanja secara spontan. Oke, ini semoga bisa membantu untuk aku, kamu, dan kita ini yang biasa di driving oleh emosi kita. Mulailah kebiasaan baik hari ini sekecil apapun itu karena kamu berharga. Ketemu di kelas selanjutnya. Aku Raisa undur diri. Bye-bye.